Halo semuanya, kembali lagi bersama Fadil Skoro di segmen cerita horor. Ikutin terus videonya. Di suatu tempat, di suatu lokasi, ada sebuah taman angker. Taman angker ya. Taman angker itu ada macam-macam jenis-jenis permainan itu, kayak pesotan, kayak ayunan, pemancingan, kolam yang kecil gitu ya. Nah, lalu ada suara anak kecil nih. Ada suara anak kecil tiba-tiba di suatu tempat itu. Tapi banyak orang di sana yang sedang bermain-main di sebuah taman itu. Taman itu emang angker. Yang taman itu angker karena angker itu adalah sebuah ukuran sebelumnya, belum dibuat oleh taman itu. Setelah taman itu terbuat, terjadilah angker. Tapi setelah pembuatan itu ya aman-aman saja, nggak ada kendala apapun. Tetapi berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian, jadilah taman angker di lainnya. Nah, itu kejadiannya saat malam hari. Ada suara kecil entah di mana, banyak orang yang bingung itu suara siapa dan apa. Mereka tidak menemukannya sama sekali, keberadaan suara tersebut. Tapi mereka menghiraukan saja, tidak peduli dari mana asal suara itu. Mereka cuek lalu bermain masing-masing dengan sebuah permainan. Ada mancing, ada pesotan, ada ayunan. Nah, ayunan ini yang angker, yang dari tadi yang lain diam saja, tapi yang ini bergerak sendiri, yaitu ayunan. Nah, ayunan ini tuh bergerak sendiri tanpa ada orang. Ayunannya itu satu tapi dua ayunan, satu besi tapi dua ayunan. Oke? Ya, kayak besi palangannya itu yang jaga. Oke? Nah, itu gerak sendiri tanpa ada orang. Nah, mereka itu kebingungan, bertambah bingung. Siapakah dia? Mau apa dia? Apakah dia tuh mengganggu mereka atau meledek mereka? Mereka pun cuek saja karena mereka tahu kalau mereka takut, hantu itu pasti senang. Kalau mereka cuek, nggak takut, itu hantu itu pasti nggak senang. Hantu itu melarikan diri dari ayunan tersebut. Ayunan itu tidak bergerak lagi. Nah, ayunan itu tidak bergerak lagi, tapi di sebuah kolam dan pemancingan itu ada kepala air
Tapi mereka tidak peduli, tambah tidak peduli. Entah mereka ini berani banget apa berusaha untuk tidak takut, itu tidak tahu. Itu keputusan mereka. Muncullah hantu itu. Di dasar laut muncul kepala hantu laut. Itu kolam, bukan laut. Entah kenapa kok bisa di kolam. Bergerak ayunan itu. Lalu muncullah hantu itu yang di kolam. Hantu itu mau apa dengan mereka yang sedang bermain di taman itu? Karena taman itu adalah sebuah kuburan yang sebelum menjadi taman. Tapi taman ini sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Sudah tahun. Nah, itu dipakai cuma dua tahunan, lalu dianggurin. Karena apa? Yaitu tadi ada hal mistis yang di taman itu, yang ada di taman itu. Taman itu disebut taman friend, taman teman. Pokoknya itulah ya. Nah itu karena disebut taman friend, friend itu teman ya. Karena pemiliknya itu suka berkawan. Nah, apa disebutlah taman friend, taman teman. Nah, entah kenapa pemilik itu merasa ketakutan, kebingungan, kepanikan pun datang ke rumahnya. Lalu 2 tahun terakhir sebelum tutup, dia mengumumkannya pada orang-orang. Katanya, taman ini saya akan tutup karena tidak baik untuk masyarakat sekitar. Masyarakat pun datang kepadanya, katanya, kenapa dijual? Kenapa ditutup? Kata pemiliknya, ada hal horor. Tahu apa ini? Intinya itu ya, intinya hantu. Nah, horor. 20 tahunan sudah tidak dipakai oleh pemiliknya. Pemiliknya pun pergilah dari taman itu, biasanya nginep di sini, menjaga taman itu. Tapi 2 tahun terakhirnya yang ditutup, pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, tidak ke taman itu kembali. Nah, jadi itu taman itu sudah ditutup, tidak dipakai lagi. Karena apa? Itu tadi, banyak hal mistis, horor. Karena pengunjung taman itu marah. Karena apa? Marah. Yaitu tadi, kuburan itu dengan masyarakat membongkar dan menjadikannya sebuah taman. Dan sebuah taman itu setahun, 2 tahun, setahun setengah lah, ya. Aman-aman saja. Nah, berapa tahun kemudian sebelum tutup, berapa tahun? Ya belum setahun lagi kan, setengah tahun lah, kan setengah kan hal-hal baik, itu baik. Nah, setengah tahun ini yang hampir 2 tahun itu tadi
harus tinggalkan. Mereka terganggu atau memberitahu mereka supaya tidak kesini lagi, tidak ke taman lagi. Nah, itu urusan mereka. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, pergilah ke taman dan yang sopan dan suatu tempat dimanapun tempat haruslah sopan. Karena apa? Kita nggak tahu itu tempat sebelum jadi tempat itu apa, entah itu hiburan, entah itu apa, entah itu buat angker dulu, buat jadi bangunan yang megah atau apa, mereka bisa mampir di tempat bagus itu. Nah, maka harus bersopan, jaga baik, bersikap baik. Oke, bersikap baik. Nah, berdoalah sebelum masuk ke tempat yang anda belum mengetahuinya. Oke, ambillah kesimpulannya itu. Jangan bermain-main tidak sopan di tempat yang kita belum tahu itu tempat seperti apa. Oke. Nah, oke. Sampai segitu dulu cerita horornya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.